Halo Easy Friends, beli pulpen dapat bonus mangkok. Hai Easy Friends, ketemu lagi di Easy Talk. Ketemu lagi bareng gue Diki di acara Easy Talk. Kali ini kita bakal ngebahas topik tentang perlindungan data pribadi. Nggak hanya membahas perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan usaha fintech aja, tapi juga kita bakal ngebahas topik ini terkait dari perspektif para konsumen. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber dari Departemen Legal EasyCash, Kak Nisa. Yuk kita langsung sambut semuanya, Kak Nisa. Halo Kak Nisa, apa kabarnya nih? Baik nih, halo Makasih Mas Diki. banget loh udah mau bersedia untuk datang ke sesi Easy Talk kita kali ini. Nah, mungkin sebelum kita jump in ke topik tentang perlindungan data pribadi, mungkin Kak Nisa bisa dijelasin sedikit nggak sih, Kak Nisa nih di EasyCash ini bekerja sebagai apa, terus tanggung jawabnya apa aja? Silakan. Oke, terima kasih Mas Diki untuk sambutannya. Jadi aku di sini bekerja sebagai Junior Legal Counsel di Departemen Legal EasyCash. Nah, aku ini sehari-harinya bertugas untuk melakukan review terhadap berbagai macam perjanjian dari departemen yang ada di EasyCash. Oke. Nah, kemungkinan sih untuk review itu lebih ke tahap pertama. Nanti misalkan aku yang akan melakukan review tahap pertama terhadap berbagai macam perjanjian tersebut, untuk kemudian nanti akan direview kembali sama atasan aku. Nah, selain dari itu, aku juga biasa disibukkan sehari-harinya meeting bersama departemen-departemen lain, Mas Diki. Nah, itu biasanya aku akan membahas terkait dengan berbagai macam perjanjian, kerjasama, dan hal-hal lainnya yang biasa dirintis oleh departemen-departemen tersebut. Nah, mungkin itu dari segi internal, tapi dari segi eksternal juga mungkin meeting aku juga biasa disibukkan dengan meeting bersama vendor atau bersama eksternal untuk membahas terkait dengan perjanjian yang sedang direview apabila masih ada hal-hal yang perlu diklarifikasikan lebih lanjut. Seperti itu sih. Wah, sibuk banget ya. Oke nih, Kak Nisa, kita langsung aja kali ya ngomong langsung ke topiknya nih, tentang perlindungan data pribadi. Mungkin awalnya Kak Nisa bisa ceritain dulu nggak sih, apa sih sebenarnya tuh data pribadi itu apa sih gitu? Oke, jadi mungkin aku jelaskan dulu ya terkait dengan apa itu yang dimaksud dengan data pribadi. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, data pribadi itu adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Nah, berdasarkan UU PDP, juga data pribadi itu terbagi menjadi dua macam nih, Mas Diki. Ada data pribadi yang bersifat umum dan juga ada data pribadi yang bersifat spesifik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan data pribadi yang bersifat umum dan spesifik? Nah, mungkin kalau aku kasih contohnya nih, data pribadi yang bersifat umum itu seperti yang tertera pada KTP kita nih. Oke, nama. Misalkan nama, iya betul. Nomor induk kependudukan ya? Betul, jenis kelamin, agama, dan juga kewarganegaraan dan juga status perkawinan. Nah, kalau misalkan kita lihat dari data pribadi secara spesifik dan apa itu contohnya, itu kita bisa lihat dari misalkan data transaksi keuangan kita, data dan informasi kesehatan kita, data terkait anak kita, dan juga data-data lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti itu, Mas Diki. Lumayan seru ya temen-temen ya. Oke, kita langsung ini kali ya, sekalian boleh. menikmati sajian high tea kita kali ini. High tea. Ini lucu banget deh ini ya, gelas dan Tabularnya ya. Tabular lucu banget, warna-warna emas gitu. Iya, ini biar kita berasa kayak anggota kerajaan Inggris gitu Widih, keren guys. banget tuh. Kayak Friends. harus ininya, kelingkingnya harus dinaikin. Oh, harus gitu naikin, ya. betul. Seru ya gitu ya, harus minum ini. Yuk, silakan Easy Friends. Nah, Kanisa kan tadi Kanisa udah jelasin nih apa sih data pribadi itu. Nah, mungkin Easy Friends pengen tahu lebih lanjut nih, kenapa sih data pribadi itu tuh sangat penting untuk dijaga kerahasiaannya? Bisa jelasin nggak? Nah, data pribadi ini kan bersifat rawan dan sensitif ya. Jadi apabila data pribadi kita misalkan diakses oleh pihak yang tidak berwenang atau tidak memiliki hak, nah itu juga akan sangat beresiko bagi diri kita sendiri. Karena ada kemungkinan data pribadi tersebut dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang tersebut, dan juga dapat menimbulkan kerugian dari sisi kita sebagai pemilik data pribadi tersebut. Nah, kalau dilihat dari sisi UU PDP juga ada yang namanya asas kerahasiaan.
perusahaan, yang mana asas itu menjelaskan bahwa data pribadi itu harus terlindungi dari pihak yang tidak berwenang dan atau kegiatan pemrosesan yang tidak sah. Oke. Itu Mas. Nah, kan Nisa juga ceritain nih ke kita semua tentang definisi dari data pribadi, terus juga kayak kenapa kita harus menjaga data pribadi dengan benar. Nah, aku pengen tahu lagi nih, biar juga isi friends di rumah tahu semuanya, kira-kira modus kejahatan apa aja sih yang bisa menggunakan data pribadi kita itu? Oke, Mas Diki, mungkin ini aku kasih 3 contoh ya, kasus akses ilegal terhadap data pribadi. Yang pertama itu mungkin bisa saja ada pihak yang mendapatkan akses ilegal terhadap data keuangan kita, termasuk misalkan informasi perbankan. Nah, ini bisa mencakup data terkait jumlah simpanan yang terdapat pada rekening tabungan kita, rekening deposito kita, atau data terkait kartu kredit kita. Nah, apabila misalkan ada pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut mendapatkan akses ke data pribadi kita tersebut, maka bisa saja rekening simpanan atau jumlah simpanan yang terdapat pada rekening tersebut itu bisa saja digunakan oleh mereka, atau misalkan mereka bisa saja mengaksesnya lalu kemudian terdapat jumlah simpanan yang terpengaruhi oleh akses ilegal tersebut. Nah, diambil uangnya kita. Iya, intinya diambil gitu, karena mereka sudah mendapatkan misalkan informasi-informasi terkait rekening kita tersebut gitu. Terus mungkin yang kedua bisa saja nih ada pihak yang di awalnya tuh sudah mendapatkan akses secara sah, tapi kemudian mereka membagikan atau mengungkapkan data pribadi kita ke pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan dari kita. Nah, itu juga salah satu contohnya. Nah, mungkin yang ketiga juga misalkan ada modus namanya takeover SIM card. Nah, itu juga sangat berbahaya tuh. Misalkan ada pelaku penjahat yang misalkan mereka meretas nomor kita untuk mengetahui nomor SIM card kita itu berapa, untuk kemudian dia mengaktifkan OTP kita, dan kemudian dari situ dia bisa mendapatkan akses ke email kita atau misalkan informasi sensitif data pribadi kita lainnya, seperti rekening kita, atau informasi perbankan kita atau transaksi keuangan kita lainnya. Atau yang kayak kita aplikasi-aplikasi finansial yang ada di handphone kita juga bisa diakses juga. Iya, betul. Nah, itu sangat berbahaya. Nah, Easy Friends, lumayan daging banget ya penjelasan dari Kak Nisa barusan tuh. Jadi kita tuh tahu kalau misalkan data pribadi yang kita punya itu penting banget dan harus dijaga kerahasiaannya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih Kak Nisa, yuk kita sambil menikmati ini ya. Ayo, boleh. Cookies dari British ini gitu kan ya, silakan. Pasti enak nih cookiesnya. Aja dong. Berarti kita harus makan lebih banyak. Betul. Oke. Ini coklat ya. Yes, silakan Kak Nisa. Oke. Nah, Kak Nisa mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut nih biar kita jadi lebih berhati-hati. Kita tuh mungkin bisa dijelaskan Easy Friends kalian apa aja sih dampak buruk yang bisa kita alami kalau misalkan data pribadi kita disalahgunain. Oke, mungkin aku jelaskan terkait dengan berbagai macam resiko yang bisa kita alami. Yang pertama itu kerugian secara material tentunya. Tentunya kita bisa terkena dampak oleh data pribadi kita yang disalahgunakan oleh pihak lainnya yang tidak berwenang. Kemudian juga ada resiko reputasi, karena dengan adanya pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab yang mendapatkan akses terhadap data pribadi kita, maka pihak tersebut dapat saja menyebarkan data pribadi kita yang seharusnya bersifat rahasia dan juga dijaga kerahasiaannya. Dan mungkin ketiga juga ada resiko terhadap keamanan diri kita, baik secara fisik maupun psikis. Jadi mungkin ya dari situlah kenapa kita benar-benar harus mengetahui apa dampaknya dari penyalahgunaan data pribadi, dan mungkin dari situ kayak kita juga bisa tahu resiko-resiko apa yang mungkin bisa muncul. Jadi kita harus menjaga kerahasiaan data pribadi kita itu, jangan gampang langsung nyebarin informasi tentang data kita baik di berbagai platform dan di in real life lah ya. Iya, betul. Nah, kan misalkan tadi kan Nisa udah kasih tahu kita semua nih modus apa aja sih yang biasanya ngegunain data pribadi kita gitu. Terus udah gitu juga dampak buruknya apa aja nih yang bisa terjadi sama kita gitu. Nah, aku tuh penasaran nih, pengen tahu sebenarnya kenapa sih data pribadi kita, selain kita yang menyebarkan data pribadi kita sendiri, tapi kok kadang ada kebocoran data pribadi gitu. Itu tuh kenapa sih? Oke. Nah, mungkin kalau dari segi kebocoran data pribadi itu ada berbagai faktor yang dapat menyebabkan kebocoran tersebut. Salah satunya mungkin dari sistem penyelenggara itu sendiri atau dari aplikasi itu sendiri. Oke, aplikasi apa aja yang kita gunain itu kan yang Iya, yang mengharuskan kita mengisi
atau mensubmit data-data kita ke dalamnya ya? Betul. Bisa saja terdapat malware atau virus yang kemudian meretas sistem penyelenggara aplikasi tersebut, Mas Diki. Lalu dari situlah mungkin si yang melakukan peretasan tersebut bisa menyebarkan data pribadi yang dikumpulkan oleh si penyelenggara atau aplikasi tersebut. Kanisa nih, balik lagi. Aku penasaran sih gitu, kalau misalkan dari EasyCash sendiri nih, untuk memenuhi aspek kepatuhan, bagaimana sih EasyCash, apa saja yang EasyCash lakukan dalam menjaga data pribadi para nasabahnya? Oke Mas Diki, mungkin yang sudah kita ketahui bersama, EasyCash ini sudah berstatus berizin dan diawasi oleh OJK. Nah, tentu saja dengan implementasinya kita juga mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, mungkin sebagai contohnya berdasarkan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 19 garis miring SEOJK 06 garis miring 2023. Wow, panjang. Panjang banget ya. Nah, platform yang menyelenggarakan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi itu hanya bisa mengakses camilan. Nah, apa sih itu? Iya, apa tuh camilan? Ini nih camilan nih, bukan ya? Bukan dong. Bukan yang ini camilannya. Oke, apa lagi? Apa tuh camilan? Jadi camilan itu singkatan dari kamera, mikrofon, dan location. Oke, bisa jelasin nggak apa itu? Jadi, nah ini juga nih teman-teman Easy Friends. Nah, kalau misalkan ada aplikasi yang misalkan mereka ingin mengetahui atau ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan status dari aplikasinya di luar dari kamera, mikrofon, dan location, nah itu sudah pasti aplikasi tersebut tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Oke Kanisa, nih aku pengen tahu lagi nih, EasyCash itu kan sudah berstatus berizin dan diawasi OJK gitu, sebagai penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi gitu. Apa saja sih langkah EasyCash yang EasyCash lakukan nih dalam kegiatan operasionalnya dalam agar kayak kerahasiaan data pribadi nasabahnya itu terjamin keamanannya tuh apa aja sih yang dilakukan oleh EasyCash? Oke, mungkin aku jelaskan lebih lanjut ya Mas Diki terkait ini. Jadi untuk memastikan keamanan data pribadi yang dikelola atau dikumpulkan juga oleh EasyCash, mungkin ini aku bagi menjadi 3 bagian ya. Jadi yang pertama itu dari segi jaringan dan sistem. Nah, EasyCash ini selalu melakukan enkripsi terhadap data dan juga kami melakukan pembaruan terhadap perangkat lunak itu secara berkala, Mas Diki. Nah, terus yang kedua itu kita juga melakukan pengamanan dari segi area fisik. Jadi misalkan terhadap area fisik untuk area fisik maksudnya area kantornya ya, area betul. EasyCash gitu. Area penyimpanan data dan server itu juga kita selalu kelola dengan baik dan juga dengan pemasangan CCTV pada area fisik kantor, baik itu dari area penyimpanan data dan server dan juga terhadap lokasi perkantoran kita gitu. Terus mungkin yang ketiga juga ada pengamanan dari segi prosedural dan kebijakan kita yang kita terapkan secara sehari-hari di EasyCash nih. Nah, misalkan kita juga akan selalu memperbarui SOP internal kita dan juga melakukan audit keamanan secara rutin untuk memastikan bahwa pengelolaan, pemrosesan, pengumpulan, dan pemperolehan data pribadi teman-teman itu dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke Kanisa, aku ada pertanyaan lagi nih. Misalkan nih kalau ada Easy Friends yang terkena modus penipuan penyalahgunaan data pribadi mereka oleh semacam aplikasi finansial yang ilegal gitu. Itu apa sih yang harus dilakukan oleh Easy Friends? Nah, Easy Friends bisa langsung menghubungi Satgas Waspada Investasi OJK. Di emailnya itu di waspadainvestasi@ojk.go.id. waspadainvestasi@ojk.go.id. Lalu ada apa lagi nih? Nah, lalu juga ada melalui hotline nih. Hotline. Telepon berarti ya? Telepon di nomornya? Di 157. 157 guys. 157. Atau juga bisa melalui layanan WhatsApp. Nomornya? Di 081 157 157 157. Jadi 081 157 157 157, pokoknya 157 nya 3 kali ya. Nah, iya betul. Ya. Atau jangan lupa tuh guys. Betul. Nah, Kanisa sebagai pertanyaan penutup nih, mungkin Kanisa bisa kasih saran nih buat Easy Friends semua gitu. Apa aja sih hal-hal atau tips apa yang harus dilakukan oleh Easy Friends
agar data pribadinya mereka nih tidak mudah bocor atau tersebar kemana-mana gitu? Bisa nggak kasih tips ke mereka? Nah, oke, mungkin yang pertama yang bisa Easy Friends lakukan adalah membatasi pemberian informasi pribadi Easy Friends di media sosial. Jadi jangan sembarangan misalkan upload atau publish data pribadi kita di misalkan akun-akun media sosial kita. Nah, mungkin selain itu juga Easy Friends bisa mengaktifkan mode pengamanan secara mutakhir, misalkan itu two factors authentication dan juga biometrik. Nah, itu juga mungkin penting tuh untuk bisa membatasi dan melindungi data pribadi Easy Friends. Nah, mungkin selain itu juga Easy Friends bisa memiliki 2 nomor terpisah, Mas Diki. Misalkan yang satu khusus untuk yang digunakan dalam keseharian Easy Friends, dan yang kedua mungkin khusus untuk menerima OTP. Jadi untuk nomornya itu dipisah untuk menghindari adanya pengaksesan yang tidak sah terhadap data pribadi berupa nomor telepon dan lain-lainnya. Jadi kalau misalkan nomor kita diretas tuh, tapi ada satu nomor yang tetap aman gitu ya untuk menerima OTP itu. Betul. Nah, juga selain itu kita juga harus memperhatikan syarat dan ketentuan umum serta kebijakan privasi ketika mau mengunduh suatu aplikasi tertentu. Jadi harus dibaca benar-benar ya, karena kan syarat dan ketentuan itu biasanya panjang banget, kita malas baca gitu. Jadi itu harus dibaca dan harus dipahami banget gitu, butir-butirnya tuh apa ya gitu. Iya, betul. Karena di situ juga kita bisa mengetahui sejauh mana pemrosesan, pengumpulan, pengolahan, dan pengungkapan data pribadi kita yang dilakukan oleh aplikasi atau penyelenggara aplikasi tersebut. Dan mungkin selain itu juga sebenarnya kita sebagai subjek data pribadi memiliki hak untuk menarik kembali persetujuan kita atas pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh suatu penyelenggara tertentu. Dan ketika kita meminta, maka dari penyelenggara tersebut bisa langsung menghapus atau mengusahkan data pribadi kita. Namun itu juga dengan mengacu kepada ketentuan mengenai data retensi yang berlaku. Tapi sebenarnya kita bisa aja nih, misalkan kita berubah pikiran nih, kita jadi nggak mau pakai layanan yang disediakan oleh si aplikasi A ini gitu misalkan. Nah, kita bisa aja tuh langsung menghubungi customer service mereka untuk meminta mereka agar menghapus dan memusnahkan data pribadi kita dengan mengacu kepada ketentuan data retensi yang berlaku. Wow, keren banget nih informasi dari Kanisa pada sesi kali ini. Nah, Easy Friends, seru banget nih sesi Easy Talk kita kali ini. Semoga edukasi singkat ini bisa memberikan informasi yang cukup buat kita semua dan kita jadi lebih waspada lagi dalam menjaga kerahasiaan data pribadi. Kanisa, terima kasih banget nih udah mau datang ke sesi kita kali ini dan masih banyak informasi semua ke Easy Friends. Makasih banyak. Makasih juga loh, semoga kita nanti bisa ngobrol-ngobrol lebih lagi ya. Iya, pasti dong. Easy Friends, sampai jumpa lagi ya di sesi Easy Talk kita selanjutnya. Belikan peda di Bekasi. Sampai jumpa dan terima kasih. Salam Marisa, manusia rindu dan sayang. Bye-bye. Easy Cash.